Bab 179. Mempelajari pembatasan. Bukan karena Wang Lin tidak berpikir untuk kembali ke jalan yang dia datangi setelah dia mendapatkan batu roh berkualitas tinggi, itu karena situasinya terlalu berbahaya pada percobaan pertama, dan tanpa Bungkuk Meng untuk membukanya jalan baginya, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa kembali. Bahkan jika dia menghabiskan semua upaya untuk melewatinya, pusaran itu tidak akan membawanya kembali. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian, karena tidak mungkin dia cukup beruntung untuk melewati ujian pertama lagi. Kepribadian Wang Lin tidak akan memungkinkan dia untuk membuat taruhan dengan mudah, terutama ketika hal-hal yang tidak mampu dia hilangkan dipertaruhkan. Namun, menurut analisis Wang Lin, jika Bongkok Meng dan mereka dapat meninggalkan tempat ini 1000 tahun yang lalu, itu berarti ada susunan transfer keluar dari sini. Kalau tidak, tidak mungkin keempat orang itu berani datang ke sini lagi. Sayangnya, Bungkuk Meng tidak memiliki apapun di tasnya yang berisi informasi tentang tempat ini. Barang warisan yang mereka miliki tidak dimiliki oleh Bungkuk Meng. Mata Wang Lin berbinar. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan barang warisan itu, dia akan bisa menemukan jalan keluar dari sini. Setelah hati-hati melihat sekeliling, Wang Lin berjalan ke depan. Tak lama, dia tiba-tiba berhenti sambil melihat batu besar di kejauhan. Batu ini memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke samping dan berjalan berkeliling. Langit gelap. Itu menimbulkan perasaan tertekan seperti batu raksasa di hati seseorang. Wang Lin dengan hati-hati berjalan melewati celah antara dua batasan sebelum menghela nafas lega. Dia melihat sekeliling. Jarak hanya 300 kaki membutuhkan waktu beberapa jam untuk melewatinya. Dia harus memastikan bahwa tidak ada masalah dengan setiap langkah sebelum dia mengambilnya. Dia mendongak ke arah gunung yang sepertinya tidak pernah berakhir. Dia bertanya-tanya berapa tahun yang diperlukan baginya untuk mencapai puncak jika dia terus berjalan dengan kecepatan ini. Dia menghela nafas berat. Pada percobaan pertama, dia berhasil melewatinya dengan keberuntungan, tapi sepertinya dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk percobaan kedua ini. Setelah Wang Lin merenung sebentar, wajahnya menjadi gelap. Dengan kultivasi formasi inti belaka, itu terlalu berbahaya di sini, tetapi jika dia kembali, itu akan menjadi lebih berbahaya. Jika dia ingin hidup, dia harus memaksa maju. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar. Dia tidak melanjutkan ke depan tetapi malah berbalik dan dengan hati-hati melewati celah antara dua batasan. Dia terus kembali sampai dia berada di kaki gunung lagi. Di bagian paling bawah gunung, di mana larangan pertama muncul, dia berlutut dan mempelajari larangan itu dengan cermat. Ini adalah sebidang rumput dengan lebar sekitar belasan kaki. Ada banyak petak rumput seperti ini di sini di kaki gunung, tetapi lebih sedikit petak rumput di atas gunung. Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa tentang itu, tetapi ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa rumput di sini mengandung tatanan misterius. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa setiap helai rumput. Ketika dia selesai, dia mencatat pikirannya dalam sebuah batu giok. Menggunakan waktu 3 hari, dia mencatat detail setiap helai rumput. Dia ingin menggunakan ini untuk menemukan cara menembus batasan. Wang Lin tahu bahwa jika dia mencoba menerobos dengan paksa, tidak akan ada harapan baginya untuk mencapai puncak. Itu akan menjadi tugas yang mustahil baginya. Juga, semakin tinggi pendakian,
semakin kuat batasannya. Akan ada titik di mana tidak ada cara untuk melewati batasan. Jika dia tidak mempersiapkan sebelumnya, dia pasti akan mati. Jika dia ingin melewati cobaan ini, dia harus belajar mengendalikan batasan di gunung ini. Semakin dia mengerti tentang batasan, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan lain. Inilah mengapa Wang Lin turun kembali dan mulai mempelajari batasan pertama secara mendetail. Pembatasan sangat berbeda dengan formasi. Formasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menciptakan efek yang sangat spesifik. Komponen yang digunakan dalam suatu formasi sangat kompleks. Jika seseorang mencoba mempelajarinya dengan paksa, mereka hanya akan memperoleh pemahaman dasar. Batasan dianggap sebagai jenis formasi, hanya saja batasannya jauh lebih fleksibel. Mereka dapat berubah berdasarkan keinginan pengguna. Pembatasan sangat mirip dengan akal ilahi. Kultivator yang kuat dapat menempatkan batasan hanya dengan akal ilahi mereka. Bahkan setelah ratusan ribu tahun, selama indera ketuhanan tidak dihancurkan, maka pembatasan itu akan tetap aktif. Kadang-kadang bahkan jika pengguna sudah mati, indera ilahi dalam suatu batasan akan membentuk kesadarannya sendiri dan terus mempertahankan batasan tersebut. Pembatasan selalu berubah. Hampir tidak seorang pun kecuali Castor yang dapat sepenuhnya melihat menembusnya. Ada dua cara untuk melewati pembatasan. Yang pertama adalah menerobos dengan paksa, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Metode kedua adalah menelitinya. Setelah Anda memahami prinsip dan aturan pembatasan sampai tingkat tertentu, Anda secara alami dapat membuka batasan tersebut. Wang Lin menggunakan metode kedua. Setelah merekam batasan pertama pada batu giok, dia dengan hati-hati mempelajari apa yang telah dia rekam. Untungnya, dia mempelajari dasar-dasar formasi selama dia menjadi pemakan jiwa, jadi dia tidak sepenuhnya tersesat saat mempelajari ini. Waktu perlahan berlalu. 10 hari kemudian, saat Wang Lin menatap area ini, tangan kanannya tiba-tiba meraih rerumputan. Rerumputan kemudian mulai bergerak. Namun, Wang Lin sepertinya sudah melihat ini datang dan bergerak bersama rumput. Tangan kanannya bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan, dan tangan lainnya ikut bergabung. Sekilas, sepertinya dia bergerak tanpa pola apapun, tapi setelah diamati lebih dekat, dia bergerak selaras dengan rerumputan. Hanya dalam beberapa saat, kecepatan gerakan tangan kanannya telah mencapai semacam batas dan mulai menciptakan bayangan. Sebagian besar waktu, ketika satu bayangan muncul, yang sebelumnya sudah menghilang. 10 napas kemudian, keringat muncul di dahinya dan dia benar-benar fokus. Dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan seberkas cahaya merah muncul. Itu mengejar tangan kanannya. Sementara Wang Lin menarik tangannya kembali, dia tiba-tiba mulai menggerakkan tangannya sekali lagi. Lampu merah menjadi semakin lemah dan semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Ketika dia menarik tangan kanannya, itu benar-benar mati rasa. Wang Lin melihat ke arah rerumputan. Itu sudah kembali normal tanpa ada yang tidak pada tempatnya. Pembatasan di sini adalah membunuh siapa saja yang mencoba masuk. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menerobos dengan paksa, maka lampu merah itu akan muncul dan mengejar orang tersebut sampai membunuh mereka. Setelah mempelajari larangan itu selama beberapa hari, Wang Lin memperoleh pemahaman dasar tentangnya. Kali ini, itu hanya percobaan.
Dia telah melakukan eksperimen seperti ini lebih dari 10 kali dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya bisa bertahan 3 napas saat pertama kali mencoba, dan dia akan terluka oleh lampu merah saat dia melakukannya. Sekarang dia bisa bertahan 10 napas dan mampu menghentikan lampu merah. Wang Lin percaya bahwa jika dia memiliki lebih banyak waktu, dia akan dapat menerobos. Ini berarti bahwa jika dia benar-benar memasuki batasan, dia dapat bertahan selama 10 napas waktu, dan jika dia meninggalkannya dalam periode 10 napas itu, bahkan lampu merah pun tidak dapat menghentikannya. Wang Lin menjadi bersemangat. Meskipun larangan ini adalah yang paling sederhana di gunung ini, dia yakin telah menemukan jalan yang benar. Selama dia melanjutkan jalan ini, maka bukan tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Jika tujuan awal Wang Lin untuk mempelajari batasan adalah untuk meninggalkan tempat ini, maka sekarang dia memiliki satu tujuan lagi. Semakin dia meneliti, semakin dia tertarik pada batasan. Dia tidak pernah memikirkan betapa kuatnya pembatasan itu. Misalnya, pembatasan rumput di sini, meskipun Wang Lin dapat dengan aman melewatinya, dia tidak dapat menempatkannya sendiri karena dia belum sepenuhnya memahaminya. Begitu dia benar-benar menguasai batasan dan bisa membuatnya sendiri, maka dia bisa meletakkannya sendiri. Meskipun tidak sekuat yang ini, sifat aneh dari pembatasan tidak akan lebih lemah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mengandung sedikit kegembiraan saat dia terserap dalam penelitiannya. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan berjalan ke rerumputan. Saat dia masuk, rerumputan tiba-tiba mulai bergerak dan kabut merah muncul. Setiap helai rumput mulai bergerak dengan keras sebelum terbang seperti senjata tajam dan menghilang di dalam kabut merah. Pada saat yang sama, lolongan datang dari segala arah sementara senjata tajam menghujani Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan tidak memperhatikan senjata sama sekali. Dia terus berjalan seperti halaman belakang rumahnya sendiri saat semua senjata mendekat. Wang Lin dengan santai melambaikan tangan kanannya. Meski terlihat sangat lambat, tangannya secara misterius telah tiba di depan senjata. Jika ada orang lain yang melihat dari luar, mereka akan terkejut. Ini hanya mungkin jika seseorang telah mendapatkan pemahaman penuh tentang batasan tersebut. Wang Lin tidak mengetahui teknik khusus apapun, tetapi dia tahu bahwa tangannya akan lebih cepat daripada senjata, dan dia menjadi lebih cepat dengan berpikir bahwa dia lebih cepat. Saat tangannya melambai, dia menggambar lingkaran. Tindakan sederhana ini adalah buah dari penelitian Wang Lin. Meskipun terlihat seperti lingkaran sederhana, tangannya membuat ribuan segel berbeda sekaligus tanpa jeda saat dia menggambarnya. Setelah lingkaran ini selesai, semua senjata itu melambat, kembali menjadi rumput, dan terbang di sekitar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang. Sejak dia masuk, dia selalu berjalan dengan kecepatan tenang yang sama, dan bahkan sekarang tidak ada bedanya. Saat dia berjalan maju, rerumputan terbelah di tengah seolah tidak berani menghalanginya. Saat hendak meninggalkan area tersebut, lampu merah muncul di kabut merah di sekelilingnya. Wang Lin tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih. Semua lampu merah berhenti seperti mereka semua ditangkap oleh tangan raksasa dan hancur berkeping-keping. Lampu merah dengan cepat berkumpul lagi, tapi kali ini mereka membentuk jalan di bawah kaki Wang Lin yang mengarah keluar batasan. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat dia berjalan di jalan merah dan keluar dari batasan.
Dia tertawa ketika dia keluar dari batasan. Setelah menghabiskan waktu selama ini, dia akhirnya benar-benar memahami batasan ini dan membuatnya menjadi miliknya. Ketertarikannya pada pembatasan telah mencapai puncaknya. Dia melihat kembali batasan itu dengan ekspresi mengejek dan menggerakkan tangannya di dalamnya. Pembatasan tiba-tiba bergetar, dan pergerakan rumput berubah. Jika seseorang melihatnya lebih dekat, mereka akan melihat bahwa gerakannya lebih kompleks dari sebelumnya. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, jika seseorang muncul di belakangku, mereka harus berhati-hati. Dengan pemahamannya tentang batasan itu, dia menambahkan lapisan lain ke atasnya. Mulai sekarang, setiap kali seseorang memasuki batasan itu, apapun yang mereka lakukan, mereka akan memicu batasan keduanya. Dengan tambahan pembatasan kedua itu, ada kemungkinan seseorang akan mati di rerumputan itu. Tentu saja, jika mereka menggunakan metode yang sama dengan Wang Lin, maka kesulitan untuk meneliti batasan juga akan meningkat. Wang Lin melihat sekeliling dengan senyum dingin di wajahnya. Dia tiba-tiba pindah ke rerumputan lain dan meningkatkan kesulitan pembatasan di rerumputan itu. Dia terus melakukan ini sampai setiap petak rumput dirusak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sejenak. Dia merasa ini tidak cukup dan menyegel semua celah di antara batasan. Artinya, jika seseorang ingin masuk, mereka harus melewati batasan. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin mulai mendaki gunung. Pada saat ini, Six Desire Devil Lord sedang menatap awan tebal di hadapannya. Awan ini telah ada selama 3 hari. Tidak peduli apa yang dilakukan Six Desire Devil Lord, dia tidak bisa membuatnya tersebar. Ekspresinya suram. Di sisinya berdiri pemuda yang datang bersamanya. Pria muda itu berdiri di sana, bingung, dan hanya menatap kabut. Six Desire Devil Lord memandang pemuda itu dan kemudian melihat ke belakang sebelum mengeluarkan senyum dingin. Percobaan pertama yang dia masuki adalah percobaan es, yang sangat dia kenal. Meskipun dia tidak memiliki harta kaisar kuno, bagaimana mungkin dia tidak siap setelah 1000 tahun? Saat itu, dia berkata bahwa dia dapat membawa semua orang melewati paruh kedua uji coba es. Jika dia mengatakannya, maka dia 100% yakin dia bisa melakukannya. Sebenarnya 500 tahun yang lalu, dia memperoleh harta karun yang memungkinkannya menggunakan teknik pelarian air, yang memiliki efek yang sama dengan perahu bumi Wang Qingyue. Akibatnya, dengan kultivasinya dan pemahamannya tentang uji coba es, dia dengan mudah melewatinya bersama pemuda itu. Adapun Road of No Return antara percobaan pertama dan kedua, juga tidak ada masalah baginya. Meskipun dia hampir mati saat pertama kali datang ke sini, dia sekarang telah menguasai metode kultivasi setan 6 keinginan. Hal yang paling tidak dia takuti sekarang adalah hal-hal yang mengacaukan emosinya. Dia telah banyak meneliti tentang emosi. Jalan tanpa kembali seperti mainan anak-anak baginya. Jika bukan karena dia harus melindungi pemuda itu tidak akan memakan waktu lama. Meski melindungi satu orang membuatnya sedikit lebih lambat, hasilnya tetap sama. Satu hal yang membuatnya khawatir adalah percobaan kedua ini, yang disebut Restriction Mountain. Alasan mengapa disebut gunung pembatasan adalah karena seluruh gunung ditutupi oleh larangan, dan semakin tinggi seseorang mendaki, semakin kuat batasannya. Saat itu, mereka berempat tiba di sini dengan pembudidaya kuat lainnya dan dapat melewatinya. Namun,
Banyak yang meninggal karena dipaksa oleh para pembudidaya yang kuat untuk menguji kekuatan larangan tersebut. Jika Six Desire Devil Lord tidak datang bersama tuannya, mungkin akan sulit baginya untuk lolos dari kematian di tempat ini. Namun, tuannya adalah kekuatan utama dalam melanggar batasan. Tuannya adalah seorang ahli larangan dan formasi yang telah mempelajari dan melanggar larangan sampai 1000 kaki sebelum pintu keluar. Namun, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, dia meletakkan batasan di atasnya. Kemudian dia bekerja sama dengan pembudidaya formasi jiwa lainnya untuk membunuh seorang pembudidaya formasi jiwa tahap pertengahan. Hanya dengan menggunakan tubuh kultivator itu mereka dapat membuka terowongan sepanjang 1000 kaki untuk dilalui. Terowongan ini hanya akan bertahan 3 napas waktu. Para penyintas yang beruntung semuanya masuk ke dalam terowongan. Pada akhirnya, hanya sekelompok kecil dari mereka yang berhasil. Semua orang meninggal. Setiap kali Six Desire Devil Lord memikirkan hal ini, dia akan merasakan betapa berbahayanya itu. Baru sekarang dia akhirnya mencapai tahap pertengahan formasi jiwa sendiri, dia berani datang ke sini lagi. Keberuntungan yang dimilikinya di uji coba pertama membuat Six Desire Devil Lord kembali sangat percaya diri. Dia menganggap dirinya beruntung karena kunci untuk melewati ujian ketiga ada di tangannya. Berdasarkan pengamatan 6 Desire Devil Lord selama bertahun-tahun, dia percaya bahwa orang ini dapat membawanya melalui percobaan ketiga, tetapi harganya adalah nyawa pemuda itu. Namun, Six Desire Devil Lord sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang ini. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana dia bisa melewati 1000 kaki terakhir di puncak gunung. Meski sudah 1000 tahun dan dia sudah bersiap, dia hanya 50% percaya diri. Dia telah menghabiskan sebagian besar dari 1000 tahun terakhir mempelajari batasan, dan dengan ingatannya yang luar biasa, dia dapat menghafal sebagian besar batasan di sini. Baru setelah 1000 tahun dia merasa percaya diri untuk datang ke sini. Sepanjang jalan, dia dengan mudah menerobos semua batasan, tetapi tepat setelah dia menerobosnya, dia mengembalikannya ke normal. Dia juga menambahkan lebih banyak batasan di atasnya. Tujuannya sama dengan tujuan Wang Lin. Namun, pembatasan pada Restriction Mountain semakin rumit saat dia mendaki lebih tinggi, sehingga kecepatan Six Desire Devil Lord secara bertahap menjadi lebih lambat. Pada titik ini, dia harus mempelajari batasannya dalam waktu lama sebelum mengambil satu langkah. Misalnya, awan ini tidak ada 1000 tahun yang lalu, tetapi sekarang ada di sini, yang mengejutkannya. Adapun Wang Lin, setelah 1000 kaki, jumlah petak rumput berkurang. Apa yang dia lihat sekarang adalah batu hitam. Wang Lin mengeluarkan batu giok itu dan mulai merekam lagi. Pembatasan pada batu ini sama sekali berbeda dengan yang ada di rerumputan. Pembatasan rumput dibentuk oleh pola pergerakan rumput. Namun, batu ini berbeda. Selain beberapa pola di atas batu, tidak ada yang menarik darinya. Jika bukan karena energi spiritual samar yang dipancarkannya, mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah batasan. Wang Lin melihat sekeliling dan menemukan banyak batasan serupa di dekatnya. Jika dia mau, dia bisa melewatinya dengan berjalan melewati celah di antara setiap batasan. Namun, dibandingkan dengan pergi, Wang Lin lebih memilih untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang batasan ini. Dia tahu bahwa melewati daerah ini mudah,
Tetapi dia juga tahu dia harus menghabiskan banyak waktu dan usaha di sini jika dia ingin mencapai puncak gunung. Wang Lin mulai meneliti pembatasan itu dengan cermat. Tidak ada rasa waktu di gunung, jadi dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Wang Lin meminum cairan roh sambil berdiri di atas batu di sisi gunung. Dalam 7 tahun terakhir ini, setengah dari rambut Wang Lin telah memutih. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari batasan, menyebabkan dia tertekan secara mental sepanjang waktu. 4 tahun lalu, rambutnya mulai memutih di akarnya. Namun, perasaan ketuhanannya juga menjadi lebih kuat di bawah tekanan ini, dan dia tanpa sadar memasuki tahap pertengahan formasi inti. Dia sekarang selangkah lebih dekat ke tahap Nas Chen Sol. Matanya bahkan lebih tajam, dan temperamennya telah banyak berubah. Jika Wang Lin seperti es yang tidak pernah mencair 7 tahun yang lalu, maka sekarang dia juga tidak mungkin untuk melihat. Perasaan ini datang dari matanya. Matanya sepertinya bisa melihat segalanya, dan ada bintang di dalamnya yang terkadang berkedip. Jika Duan Muji melihat Wang Lin sekarang, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Ini adalah mata indera ilahi yang hanya diperoleh setelah seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam pembatasan. Wang menghabiskan 7 tahun terakhir ini untuk memperbaiki matanya. Dalam 7 tahun ini, dia telah menghadapi batasan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengharuskan dia untuk mempelajari dan memeriksanya dengan cermat. Dia hampir terbunuh oleh pembatasan itu berkali-kali. Ini terutama berlaku untuk beberapa batasan yang jelas memiliki batasan lain yang ditambahkan padanya. Untungnya, Wang Lin selalu berhati-hati, jadi dia menyadari bahwa larangan ini berbeda dari yang ada di gunung. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menyadari bahwa orang di atasnya juga ahli dalam pembatasan. Hanya dengan melihat batasan, Wang Lin dapat melihat bahwa pemahaman orang ini tentang batasan jauh lebih dalam daripada pemahamannya. Namun, Wang Lin tidak takut sama sekali. Ketertarikannya untuk meninggalkan sidang kedua telah banyak menurun. Dari sudut pandangnya, ini adalah alam mimpi untuk pembatasan belajar. Cara pembatasan menjadi semakin kompleks berarti bahwa seseorang dapat memulai dari dasar dan meningkatkannya. Tempat seperti ini hampir tidak mungkin ditemukan. Pembatasan berubah dari yang sederhana menjadi sulit. Itu adalah tempat yang sangat berharga. Bab 180. Kaisar kuno yang tidak beruntung. Dengan penuh konsentrasi, Wang Lin menyusuri jalan setapak di gunung. Sudah 7 tahun. Setiap kali dia melanggar batasan, dia akan mengubahnya sedikit dan menambahkan beberapa lagi. Jika jalan yang diambilnya seperti neraka dan penuh bahaya di setiap langkahnya, dia akan membuat rumput terasa seperti telah berubah menjadi es. Semuanya digabungkan akan membuat Anda merasa seperti langit dan bumi menelan Anda. Jika ada orang yang cukup sial untuk bertemu dengan mereka, mereka masih akan kehilangan lapisan kulit jika mereka tidak mati. Dalam 7 tahun ini, Wang Lin banyak berubah dalam hal teknik pembatasannya. Dia telah mendapatkan banyak pencerahan. Sekarang dia dapat dengan mudah menggunakan semua batasan yang dilanggar olehnya sebagai miliknya, dan lebih efektif daripada aslinya. Ini mengejutkan Wang Lin dan semakin meningkatkan minatnya. Lagi pula, satu-satunya cara untuk keluar dari gunung ini adalah melalui teknik pembatasan. Dalam 7 tahun terakhir penelitian pembatasannya, Wang Lin tidak pernah hanya melakukan pengamatan sederhana,
dia mampu menghasilkan metodenya sendiri untuk menyimpulkan bagaimana melewati batasan. Metode ini adalah hasil dari percobaan dan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Dia selalu bekerja lambat dari titik awal, tidak pernah melewatkan satu detail pun. Sementara dia perlahan maju, setiap langkahnya ke depan tegas. Ketika sampai pada batasan yang langka dan sulit, dia selalu memulai dari dasar dan perlahan-lahan berkembang. Tanpa rasa tidak sabar di hatinya, dia perlahan mengembangkan pola pikir untuk mempraktikkan teknik pembatasan. Ada banyak yang bisa menggunakan teknik pembatasan, namun, sangat sedikit yang memiliki pemahaman mendalam tentang mereka. Selain beberapa ahli lama, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Wang Lin dalam teknik pembatasan. Bahkan Wang Lin sendiri sangat bingung. Sepertinya bakatnya yang biasa-biasa saja tidak penting sama sekali saat berlatih teknik pembatasan. Saat ini, Wang Lin duduk bersila di atas batu besar. Dia menatap lurus ke depan ke arah awan di kejauhan. Awan itu tidak bergerak. Sejak 2 hari yang lalu, Wang Lin mulai menatap awan dalam meditasi mendalam. Dia mengeluarkan batu giok dan mencatat beberapa kata di atasnya, lalu dia menggambar di tanah. Awan ini tampak sangat halus bagi Wang Lin. Pembatasannya ada di sekitar gunung. Jika ada yang ingin melewati mereka, mereka harus terbang dan mengandalkan keberuntungan mereka untuk bertahan hidup. Jika 7 tahun yang lalu, Wang Lin perlu menggunakan hewan kecil untuk mengalami terobosan dalam teknik pembatasan. Namun, dengan pemahamannya yang sekarang berkembang tentang batasan, terutama dengan mata yang menusuk jiwanya, dia hanya perlu menatap awan sebentar. Meskipun tidak sepenuhnya memahami batasannya, dia dapat mengetahui batasan apa yang ada. Itu salah satu yang mencegah terbang. Dengan cara ini, pembatasan cloud menjadi lebih cerdik. Jika tidak ada awan, sementara batasannya masih sulit untuk dilanggar, seseorang tidak akan hilang sepenuhnya. Namun, awan menutupi bagian tengah batasan itu. Ini meningkatkan variabel yang tidak diketahui dalam batasan ini. Bahkan dalam situasi ini, hati Wang Lin tidak menjadi bingung. Matanya bersinar saat dia menatap awan. Tiba-tiba, tangannya mulai bergerak kabur di depannya. Bayangan tangannya mulai muncul hingga tampak seperti dia memiliki ribuan tangan. Bayangan ini mulai bergetar, dan kemudian mulai menyebar dengan cepat. Bayangan yang dibuat oleh tangan Wang Lin membentuk lingkaran ilusi. Dia tiba-tiba berhenti dan mendorong tangan kanannya ke depan. Lingkaran ilusi yang dibentuk oleh Afterimages terbang menuju awan. Setelah lingkaran ilusi memasuki awan, lingkaran itu mulai menghilang. Ilusi menyebabkan gelombang melonjak melalui awan. Wang Lin duduk bersila, bahkan tidak melirik awan. Dengan mata tertutup, dia perlahan mulai mengerutkan kening. Lingkaran ilusi ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Wang Lin untuk mendobrak batasan. Setelah 7 tahun penelitian dan perbaikan, dia telah menguasai teknik ini. Dia bahkan tidak perlu melihat dengan matanya. Dengan memeriksa gelombang yang dihasilkan oleh lingkaran ilusi, dia mampu memahami struktur dan aturan pembatasan. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Tangan kanannya melambai di depannya lagi. Kali ini dengan wajah serius, dia menggerakkan tangannya sampai jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa lewat. Lapisan lingkaran ilusi dengan cepat muncul di hadapannya. Ketika 10 lingkaran ilusi muncul, Wang Lin mulai terengah-engah. Dia kehilangan kendali atas tangan kanannya. Dengan kekuatan terakhirnya, dia mengayunkan lengannya 10 kali.
10 lingkaran ilusi jatuh di awan satu persatu. Sementara membentuk lingkaran ilusi terlihat mudah, Wang Ling membutuhkan puluhan ribu kali untuk melingkari tangannya untuk membentuk satu lingkaran. Teknik ini adalah hasil dari 7 tahun mempelajari teknik pembatasan. Dapat dikatakan bahwa lingkaran ilusi itu sendiri adalah teknik pembatasan. 10 lingkaran ilusi menembus awan dan menghilang. Ini menciptakan riak yang tak ada habisnya di dalam awan, menyebabkannya berdenyut dengan cepat. Wang Lin menyembunyikan kehadirannya. Tangan kirinya kemudian berulang kali menggambar di tanah. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan tersenyum. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghapus semua gambar di atas batu. Matanya berbinar saat dia berdiri, menghapus gambar-gambar itu dengan tangan kirinya, lalu mulai menggosoknya dengan tangan kanannya. Dia melihat ke bawah dan menghitung waktu. Dia kemudian tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya dan menembakkan seberkas cahaya. Cahaya melesat ke arah awan, menyebabkannya bergetar, lalu perlahan menghilang. Saat awan menghilang, apa yang tersembunyi di dalamnya terungkap. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia mengeluarkan batu giok dan dengan hati-hati mencatat karakteristiknya saat dia menganalisis batasannya. Dalam 7 tahun terakhir, setiap kali Wang Lin membuka batasan, dia akan merekamnya sehingga dia dapat menggunakannya lagi di masa mendatang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa penuh berlalu, dia menyingkirkan batu giok itu. Dia menatap di mana awan itu berada dan melihat jembatan yang rusak hanya 10 kaki darinya. Ini adalah wajah sebenarnya dari pembatasan itu. Saat Wang Lin hendak melangkah maju, dia dengan hati-hati mengamati jembatan itu. Matanya tertuju pada sebuah pohon kecil yang tumbuh di samping jembatan yang rusak. Dengan pengalaman Wang Lin melanggar batasan selama 7 tahun terakhir, dia menyadari ada yang salah dengan pohon kecil itu. Dalam semua batasan yang ditemui Wang Lin di gunung ini, meskipun sangat jarang, dia kadang-kadang menemukan 2 batasan yang ditumpuk di atas satu sama lain. Tetapi pembatasan ini sangat berbeda dengan pembatasan yang berharga. Yang ini pasti ditambahkan oleh orang lain. Dia sendiri telah melakukan hal yang sama berkali-kali dalam 7 tahun terakhir. Pohon kecil ini pasti ditempatkan di sini oleh orang lain. Wang Lin tertawa dingin. Dia melihat batasan pada pohon kecil sekali dan segera mengenali tingkat permainan curang yang sama yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Mereka semua diciptakan oleh orang yang sama. Sekitar 4 tahun lalu, seseorang mulai mencoba menghalangi dia dengan larangan. Setelah melanggarnya satu persatu, dia memiliki pemahaman yang baik tentang batasan mereka. Pembatasan di gunung biasanya tidak aktif kecuali dia menyentuhnya. Namun, batasan yang ditetapkan oleh orang ini sangat berbeda. Saat dia memasuki jangkauan mereka, mereka langsung menyerangnya. Jika serangannya berakhir dengan sia-sia, itu akan menghancurkan diri sendiri dan mengaktifkan semua batasan di dekatnya. Menjebak orang tersebut di penjara batasan. Wang Lin menyipitkan matanya saat dia menatap pohon kecil itu. Dia mengirimkan 3 lingkaran ilusi. Mereka mendarat di atas pohon kecil itu. Pohon kecil itu berguncang sedikit dan daun-daun mulai berguguran. Bagasi dengan cepat menjadi gelap. Setelah beberapa waktu, akhirnya mulai bengkok. Lingkaran ilusi Wang Lin mengandung banyak batasan. Peran utamanya adalah untuk memecahkan batasan. Dengan demikian, batasan pada pohon kecil itu pecah, lapis demi lapis. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin.
Dia dengan cepat mengeluarkan pedang hitam dari tasnya dan mengarahkannya ke pohon. Pada saat yang sama, batang pohon bengkok itu terbang ke arah Wang Lin. Pedang hitam itu tiba-tiba melintas, melewati batang pohon dan membelahnya menjadi dua. Ketika batang pohon jatuh ke tanah, ia meringkuk dan secara bertahap menampakkan dirinya sebagai kelabang coklat. Kelabang berputar beberapa kali sebelum berubah menjadi awan asap hitam. Asap hitam ini menimbulkan perasaan kematian yang membuat orang panik, namun, itu menghilang secepat kemunculannya. Wang Lin berpikir dengan tatapan bermartabat di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batasan yang menggunakan makhluk roh di mana tubuh makhluk roh itu menciptakan asap hitam yang akan menyebabkan kepanikan. Dia merasa sangat akrab dengan metode ini. Dia dapat mengatakan bahwa pembatasan ini dan beberapa lainnya sebelumnya dibuat oleh orang yang sama. Sangat jelas bahwa orang itu jarang menggunakan batasan semacam ini. Itu tidak lebih kuat dari yang lain, tapi jauh lebih cerdik. Jika seseorang berjalan sembarangan, akan sulit untuk menghindari kematian. 6 Desire Devil Lord, Wang Lin berbisik. Dia tahu mengapa ini terasa begitu akrab baginya. Saat itu, dalam kehampaan, Six Desire Devil Lord ingin menggunakannya untuk menguji teknik anehnya. Wang Lin mengingat ini di dalam hatinya. Pertama kali Six Desire Devil Lord mengincarnya, dia memutuskan untuk mengampuni Wang Lin setelah interaksi cepat. Dia menggunakan pemuda yang dia bawa sebagai gantinya. Dia menggunakan tubuh pemuda itu sebagai bahan khusus untuk merapal mantra. Kali ini persis sama, hanya korbannya adalah kelabang. Pada saat itu, di atas batu yang berjarak 5.000 kaki dari puncak gunung, Six Desire Devil Lord tiba-tiba berbalik dan menatap gunung. Mata pemuda yang berdiri di sampingnya tidak lagi kosong, tetapi dipenuhi dengan warna yang dalam dan kusam. Siapa yang terus melanggar batasan saya dalam 5 tahun terakhir? Dia bahkan melanggar batasan yang saya tetapkan untuk membunuhnya di awan. Mungkinkah duanmu? Tidak, itu pasti kaisar kuno. Kantung tulang tua itu pasti telah mempelajari batasan selama 1000 tahun terakhir. Orang ini akan menjadi musuh terbesarku di ujian ketiga. Six Desire Devil Lord berbisik pada dirinya sendiri. Sedikit fanatisme terlihat di matanya. Di puncak gunung 5.000 kaki jauhnya, ada pusaran air raksasa. Itu adalah pintu masuk ke persidangan ketiga. Dalam 7 tahun terakhir, perjalanan Six Desire Devil Lord dimulai dengan lancar, tetapi ketika dia semakin dekat ke puncak, kekuatan dan kerumitan pembatasan tumbuh. Ada beberapa batasan yang benar-benar menakjubkan. Itu adalah salah satu batasan yang menjebak Six Desire Devil Lord selama 5 tahun. Dia berbalik dan dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, seseorang melangkah keluar dari pusaran air di kaki gunung. Orang ini memegang pengocok dan mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya dengan aura lembut seperti peri. Dia berjalan keluar dengan percaya diri. Itu adalah kaisar kuno. Meskipun dia terlihat tenang, dia mengerutkan alisnya. Pada uji coba pertama, dia menjalani uji coba api. Butuh 7 tahun baginya untuk menyelesaikannya. Ada banyak monster dalam uji coba api. Dia membunuh banyak dari mereka. Meskipun mungkin untuk keluar lebih cepat jika dia menggunakan semua kekuatannya, Kaisar kuno adalah orang yang sangat sabar. Dia lebih suka membuang waktu untuk daripada mengambil risiko. Jumlah kesabaran yang dia miliki adalah yang sangat membedakannya dari Bongkok Meng.
Kaisar kuno sangat siap untuk melewati ujian kali ini. Meskipun dia mengalami percobaan api, kelemahan alaminya, dia tetap kuat dan keluar selangkah demi selangkah. Meskipun ini memakan banyak waktu, hartanya tidak habis, jadi ketika dia mencoba melewati cobaan di masa depan, dia masih memilikinya. Namun, di jalan depan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Meskipun ada banyak batasan ilusi, tidak satupun dari mereka yang mampu mempengaruhinya. Setelah memasuki persidangan kedua, Kaisar kuno menghela nafas panjang. Matanya tertuju pada puncak gunung saat dia mengungkapkan senyum dingin. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah mempersiapkan diri untuk hari ini. Jika Anda ingin memasuki percobaan ketiga, Anda harus belajar tentang batasan. Ini adalah sesuatu yang telah dia pelajari dengan hati. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa yang memungkinkannya menyeberangi terowongan dalam 3 tarikan napas bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia telah membunuh semua orang yang ada di sana hari itu, dia akan tetap mati. Dia tidak seperti Six Desire Devil Lord, Duanmu, atau Bongkok Meng. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap pertengahan formasi jiwa dan merupakan pemimpin ekspedisi terakhir. Saat itu, Six Desire Devil Lord dan yang lainnya hanyalah junior di matanya. Jika bukan karena luka parah setelah melarikan diri, bagaimana mungkin ketiganya masih hidup sampai sekarang? Selama 1000 tahun terakhir dia telah memulihkan diri di lautan iblis dan mulai mengembangkan pengetahuannya tentang pembatasan sehingga dia dapat mencoba memasuki persidangan lagi. Dalam 1000 tahun itu, dia dapat memulihkan semua kultivasinya, tetapi dia tidak dapat memajukannya. Setelah analisis yang cermat, dia percaya bahwa luka dari bertahun-tahun yang lalu telah merusak fondasinya. Kecuali jika dia menggunakan harta surgawi, kultivasinya akan macet selamanya. Akibatnya, dia menjadi lebih bersemangat memikirkan untuk memasuki kembali tanah dewa kuno. Hanya di sini dia akan menemukan harta karun yang tidak hanya membuatnya pulih, tetapi juga membantunya maju ke tahap transformasi jiwa, memungkinkan dia untuk menjadi ahli transformasi jiwa. Ini akan membuat semua kesulitan yang dia derita lebih dari layak. Untuk tujuan ini, dia berhenti berkultivasi dan hanya fokus pada penelitian pembatasan. Dia bahkan pergi ke banyak sekte yang terkenal dengan teknik pembatasan mereka untuk belajar. Setelah 1000 tahun belajar, dia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dia bahkan membawa beberapa kejutan luar biasa bersamanya. Dia menyentuh tasnya memegang dan melebarkan senyumnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba di batasan pertama di kaki gunung. Ini adalah batasan pertama yang dia hancurkan dengan paksa bertahun-tahun yang lalu. Setelah meliriknya sekali, dia melangkah maju. Dia melihat bahwa tidak ada alasan untuk membuang waktu untuk menyelesaikan pembatasan ini, jauh lebih baik menghancurkannya dengan paksa. Lagi pula, ini persis bagaimana dia melewatinya bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat bahwa saat dia masuk, rumput liar berubah menjadi bilah. Hal-hal berubah seperti yang dia harapkan. Rumput liar di sekelilingnya beterbangan, seperti yang dia duga, dan terbang melewati kabut merah yang tiba-tiba muncul. Itu kemudian kembali dan menjadi hujan pedang. Kaisar kuno bertindak seolah tidak terjadi apa-apa dan terus maju. Saat pedang mendekati tubuhnya, mereka menjadi tertutup es dan langsung meledak. Suara letupan yang terus-menerus tidak sedikit pun memperlambat Kaisar kuno. Dia dengan mudah mencapai tepi formasi.
Dia ingat bahwa disinilah seharusnya lampu merah muncul. Benar saja, saat dia memikirkannya, pilar cahaya merah muncul di sekelilingnya. Kaisar kuno mengeluarkan nyanyian pendek. Tangan kanannya mengepalkan tangan dan menabrak salah satu lampu merah. Cahaya segera tersebar dan gilang. Satu demi satu, dia meninju lampu merah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua lampu merah padam. Dia dengan mudah menembus batasan ini. Kaisar kuno melangkah maju. Dia mengincar batasan kedua beberapa puluh kaki darinya. Setelah bergerak 100 kaki, wajahnya tiba-tiba berubah. Saat dia keluar dari batasan, kabut hitam muncul di sekelilingnya. Ini jelas sangat berbeda dengan lampu merah dan suara binatang buas yang terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, pedang hitam dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua terbang ke arahnya. Kecepatan mereka terlalu cepat, pada saat dia mendengar mereka sudah ada padanya. Wajah Kaisar kuno tiba-tiba menjadi gelap. Dia mengeluarkan raungan, dan energi spiritual yang keluar dari raungan itu segera berubah menjadi dinding es tebal yang mengelilinginya. Sebagian besar serangan menghantam dinding es. Dia kemudian segera mundur beberapa langkah. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju dinding es. Es segera pecah menjadi jutaan keping. Tangan kirinya terus menembakkan energi spiritual yang melekat pada pecahan es satu persatu. Es dengan cepat mencair dan menjadi klon Kaisar kuno. Mereka semua mengirimkan banyak teknik. Pembatasan meraung setelah menerima serangan yang begitu kuat. Itu benar-benar runtuh. Saat kabut hitam menghilang, Kaisar kuno berjalan keluar dengan wajah muram. Kulitnya menjadi gelap saat dia melepaskan niat membunuh yang kuat. 6 Desire Devil Lord, batasan ini pasti telah ditetapkan olehmu. Pembatasan kejutan yang tiba-tiba muncul membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Jika seseorang yang tidak sekuat dia dalam situasi itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan ditinggalkan dalam keadaan menyesal. Alasan dia begitu yakin itu adalah Six Desire Devil Lord adalah karena Duanmu tidak memiliki temperamen untuk mempelajari teknik pembatasan. Namun, ini tidak mengecualikan si bocah Wang Lin. Tapi dia sangat yakin bahwa itu adalah Six Desire Devil Lord karena dia benar-benar melupakan Wang Lin. Sekarang dia mempertimbangkan betapa jahatnya pembatasan itu. Dia tidak bisa tidak mengutuk di dalam hatinya. Dia diam-diam telah memutuskan dalam hatinya bahwa tidak peduli betapa sederhananya batasan itu, dia akan melangkah dengan sangat hati-hati. Saat Wang Lin perlahan berjalan menuju puncak gunung, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke kaki gunung. Dia memperhatikan bahwa batasan pertama yang dia tetapkan telah dilanggar. Namun, Wang Lin tidak merasakan kepanikan di hatinya. Saat dia mendaki gunung dalam 7 tahun terakhir, dia telah menetapkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghentikan siapapun di belakangnya. Bahkan jika mereka berhasil menembus semua batasan tanpa mati, setidaknya mereka akan kehilangan lapisan kulit. Jika keberuntungan mereka buruk, mereka bahkan mungkin akan memicu pembatasan terdekat. Bahkan jika itu adalah seseorang di tahap formasi jiwa, satu-satunya jalan bagi mereka adalah kematian. Tidak banyak batasan super kuat di belakang Wang Lin. Hanya ada 3 atau 4, selain pembatasan yang sudah ada. Six Desire Devil Lord telah menambahkan beberapa lapisan pada mereka. Setelah Wang Lin dengan susah payah melewatinya, dia menambahkan lebih banyak lapisan di atasnya. Dan akhirnya, untuk ukuran yang baik,
Wang Lin menghabiskan 4 minggu untuk kembali dan merantai semua batasan bersama sehingga jika dipicu, hasilnya akan menjadi bencana. Wang Lin tertawa dingin. Orang-orang di belakangnya tidak peduli. Dia terus bergerak maju. Semakin dekat ke puncak yang didapat Wang Lin, semakin dia melambat. Dia harus menghabiskan banyak energi mental untuk memahami bagaimana batasan itu berfungsi. Dia mempelajari setiap detail batasan sebelum dia mencoba untuk melanggarnya. Dengan teknik pembatasan yang dia ciptakan, dia hanya bisa membuat hingga 10 lingkaran ilusi. Dia tidak bisa menghasilkan lebih dari 10. Belum lagi dia, bahkan seseorang di tahap formasi jiwa tidak bisa berbuat lebih banyak. Dengan teknik ini, jika itu orang lain, paling banyak yang bisa mereka buat adalah sekitar 3-5 lingkaran. Satu-satunya alasan Wang Lin mampu membuat 10 adalah karena akal ilahi Jirilem. Itu karena dukungan dari teknik ini ditarik ke batas sehingga Wang Lin dapat maju satu demi satu ke titik di mana dia bisa menggambar 10 lingkaran ilusi. Giok yang dia gunakan untuk mencatat batasan sekarang berjumlah lebih dari 100. Itu adalah hartanya, bukti pertumbuhannya. Keinginan Wang Lin pasti sangat kuat. Banyak batasan yang membuatnya berhari-hari dan bermalam untuk belajar dan menganalisis, dan kemudian suatu hari dia akhirnya mendapatkan terobosan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Rambut Wang Lin sudah benar-benar memutih. Matanya bahkan lebih tajam, seolah bisa menembus jiwamu. Wang Lin tidak pernah mengira dia akan menghabiskan 10 tahun di puncak gunung, tetapi baginya, 10 tahun ini berlalu dengan cepat. Setiap saat dihabiskan mempelajari batasan. Dari posisinya, dia berada 6.000 kaki dari puncak gunung. Namun, mulai dari 3.000 kaki dari puncak gunung, kabut putih tebal melayang yang membuat tidak mungkin untuk mencapai puncak. Setelah 3 tahun, Wang Lin tidak memiliki banyak cairan roh yang tersisa. Dia harus sangat berhati-hati dengan bagaimana dia mengeluarkan energi spiritualnya, memastikan untuk menghematnya sebanyak mungkin. Meneliti pembatasan membutuhkan banyak energi mental, dan saat seseorang mengeluarkan energi mental, energi spiritual mereka juga akan habis bersamanya. Saat ini, rambut putihnya diikat. Ia duduk bersila di atas tebing yang dikelilingi pembatas. Pembatasan ini semuanya telah dihancurkan oleh lingkaran ilusi yang diciptakan oleh tangan kanan ini. Saat Wang Lin mendekati puncak, dia menjadi lebih gugup, bertanya-tanya apakah orang di depannya telah lulus ujian kedua. Jika orang itu tidak lewat, maka dia pasti menunggunya di atas sana. Pembatasan di mana Wang Lin begitu kuat sehingga jika dia memilih satu secara acak, bahkan seseorang di tahap formasi jiwa akan berjuang untuk bertahan hidup. Akibatnya, Wang Lin tidak bisa terganggu sama sekali. Fokus penuhnya harus didedikasikan untuk menganalisis pembatasan. Mengenai orang di belakang Wang Lin, dia jelas merasakan kemajuannya dalam 3 tahun terakhir. Sejak awal, dia akan merasakan batasan yang dilanggar setiap beberapa minggu. Sekarang akan berbulan-bulan sebelum dia merasa ada yang hancur. Alasan mengapa dia semakin lambat dan semakin lambat bukan hanya karena peningkatan kekuatan batasan alami, itu juga karena pertumbuhan Wang Lin sendiri. Pembatasan yang dia buat sekarang seperti langit dan bumi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Wang Lin perlahan menghembuskan napas. Tatapannya beralih ke depan. Sama seperti bagaimana dia bisa mendeteksi kecepatan orang di belakangnya,
orang di depan juga tahu kecepatan kemajuan Wang Lin. Mungkin akan ada bahaya tersembunyi yang menunggu lebih jauh. Wang Lin tersenyum dingin. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan beberapa batasan. Dia telah duduk di sini selama hampir setahun. Dia harus memperhatikan tidak hanya apa yang ada di atasnya, tetapi juga apa yang ada di bawahnya. Dia meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tempat ini. Wang Lin tidak terburu-buru. Dia tidak punya niat untuk berlari jauh ke dalam perangkap musuh. Tidak boleh ada satu kesalahan pun pada saat ini. Wang Lin sedang menunggu orang di belakangnya mengejar untuk membiarkannya lewat terlebih dahulu. Orang di belakangnya setidaknya harus berada di tahap formasi jiwa. Inilah alasan Wang Lin berhenti selama setahun. Dia telah meletakkan batasan yang tak terhitung jumlahnya untuk tidak menyerang, tetapi untuk menyembunyikan kehadirannya. Setelah setahun meletakkan batasan, Wang Lin merasa yakin bahwa selama dia tidak bergerak, yang lain akan sangat sulit menyadari kehadirannya. Beberapa hari kemudian, Wang Lin merasakan batasan terdekat dilanggar. Bibirnya meringkuk menjadi cibiran dingin saat dia balas menatap, matanya bersinar. Kemarahan Kaisar kuno tidak mereda dalam 3 tahun ini. Alih-alih mereda, dia merasa semakin marah. Dalam 3 tahun terakhir ini, dia tidak hanya harus menghabiskan banyak waktu untuk melanggar setiap batasan, dia juga harus ekstra hati-hati terhadap batasan yang ditinggalkan oleh orang lain. Hal yang paling membuatnya kesal adalah ketika dia akhirnya menerobos batasan, itu akan memicu banyak batasan lainnya. Dia hampir mati puluhan kali. Sepanjang jalan, dia merasa murung dan tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Terkadang dia tidak bisa menahannya dan akan mengutuk dengan keras. Dari sudut pandangnya, orang yang menambahkan batasan itu terlalu kejam. Kadang-kadang, sebuah batasan akan terlihat seperti bukan apa-apa, tetapi ketika dia memecahkannya, celah itu akan menjadi aktivasi untuk batasan itu. Ada juga batasan yang bisa dia lewati jika dia tidak mencoba untuk memecahkannya. Tetapi jika dia mencoba untuk memecahkannya, mereka akan menciptakan lingkaran pembatasan yang tak ada habisnya. Selangkah demi selangkah, meski mengetahui bahaya di depan, dia harus terus bergerak maju hingga akhirnya bisa lolos dari neraka ini. Kecuali dia memutuskan untuk menyerah di tengah jalan, dia hanya bisa terus mendaki. Setiap kali dia memikirkannya, amarahnya akan mendidih. Dia berharap dia bisa menghancurkan orang yang melakukan ini. Kadang-kadang, dia akan merasakan energi spiritual yang sangat kuat dan menghabiskan waktu lama untuk mengamati, tetapi dia tidak akan mendeteksi batasan apapun. Setelah menghabiskan banyak energi spiritual, dia akan mengirimkan hartanya untuk menguji batasan apapun hanya untuk menemukan bahwa tidak ada batasan, bahwa energi spiritual sengaja dibiarkan untuk menipunya. Apa yang membuatnya paling marah adalah tempat-tempat yang terlihat sangat normal, tetapi jika dia memperhatikan dengan seksama, sejumlah kecil energi spiritual dapat dirasakan. Ini tidak mungkin dideteksi kecuali dia memberi mereka perhatian penuh. Tapi kemudian dia akan menghabiskan lebih banyak energi spiritual untuk memeriksa area tersebut hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa ini juga merupakan larangan palsu. Dalam 3 tahun terakhir, Kaisar kuno harus terus-menerus berurusan dengan batasan nyata dan palsu. Dia terkadang secara tidak sengaja memicu pembatasan nyata, menyebabkan reaksi berantai. Pada percobaan pertama, dia telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelamatkan harta sihirnya, tetapi sekarang lebih dari setengahnya telah habis.
Mereka semua terbiasa membela diri saat pembatasan dipicu. Hatinya sakit dan dia penuh penyesalan. Andai saja dia menggunakan harta itu untuk melewati ujian pertama lebih cepat. Kalau saja jika dia berjalan di depan pria itu, jalannya akan jauh lebih mulus. 2 tahun yang lalu ketika dia melihat 3 jenis batasan yang berbeda, dia menyadari bahwa Six Desire Devil Lord hanyalah salah satu dari orang yang bertanggung jawab untuk ini. Dia menyadari bahwa ada 2 master pembatasan di depannya. Awalnya dia paling lelah dengan 6 Desire Devil Lord, tapi sekarang mahkota itu jatuh ke tangan pria misterius itu. Melanggar batasan orang ini akan membuat hati seseorang ketakutan. Pada awalnya, meskipun batasan orang ini sangat pintar dan terperinci, mereka tidak membutuhkan banyak tenaga. Namun, seiring kemajuannya, keterampilan pria misterius itu meningkat pesat. Pembatasan itu tidak hanya cerdas tetapi juga rumit. Pada awalnya, Kaisar kuno akan dengan mudah memecahkan batasan, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak waktu yang dibutuhkannya untuk mengatasi batasan tersebut. Kehadiran orang misterius itu menjadi lebih penting di hatinya. Dia merasa setidaknya dalam hal pengetahuan tentang batasan, orang itu adalah saingannya. Dia merasa bahwa meskipun orang itu tidak bisa menandingi pengalamannya selama ribuan tahun, kepintaran Ari pembatasan membuatnya tidak bisa berkata apa-apa. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa orang misterius itu sepertinya baru saja mulai mempelajari teknik pembatasan. Sangat sulit untuk percaya, tetapi dia yakin akan hal ini. Bagian yang paling penting adalah bahwa tata letak batasan pada awalnya berantakan dan besar, tetapi sekarang sangat sulit ditemukan dan telah disempurnakan menjadi 2 karakteristik khusus. Kecepatan serangan yang sangat cepat, metode serangan, kondisi pemicu, dan waktu membuat sulit untuk merespon tepat waktu. Di dalam hatinya, dia sangat memikirkan orang ini, dan sekarang bahkan lebih tinggi. Dia akhirnya berhasil mendobrak batasan yang membutuhkan banyak usaha. Dia berjalan keluar dengan wajah muram. Dia menatap ke atas. Dia masih 7.000 kaki dari atas. Jika seperti sebelumnya, dia bisa dengan mudah sampai di sana dalam sekejap mata. Lupakan lari ke sana. Meski dia bisa terbang, dia tetap akan dipaksa untuk bergerak dengan sangat hati-hati. Dia ingat dengan jelas 1000 tahun yang lalu ketika ada seorang pembudidaya formasi jiwa yang menampilkan harta sihirnya yang unik dengan kemampuan untuk memindahkannya ke sekitar gunung. Ketika dia tiba-tiba menghilang, petir ungu jatuh dan mengganggu tekniknya. Harta karun sihir digunakan seperti mainan, tetapi tiba-tiba disambar petir bersama dengan seluruh tubuh pengguna sampai tidak ada jejak yang tersisa. Adegan ini membuat semua orang terdiam. Terbang di udara berarti menarik petir ungu, jadi semua orang memilih untuk melakukan perjalanan melalui tanah daripada mencoba terbang. Kaisar kuno berlanjut selama sebulan. Jarak antara dia dan Wang Ling semakin kecil. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat ahli formasi jiwa menembus batasan. Hari ini, Kaisar kuno berdiri hanya 10 kaki dari Wang Lin. Tatapannya tiba-tiba beralih ke tempat Wang Lin duduk. Matanya memancarkan cahaya aneh. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.